Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasminur Izatul Fatimah, absen 33 dari kelas 12 IPS 2. Saya akan menampilkan video percakapan tanya jawab antara dua peran mengenai materi perubahan sosial. Kakak, ada apa, Dek? Tadi Ibu minta tolong supaya besok-besok kita memesankan makanan ke penjual warung secara online. Karena tadi pagi Ibu ke warung namun makanannya sudah habis. Ternyata sudah banyak yang memesankan makanan lewat online. Oke, nanti kita pesen ya. Kak, menurut kakak kenapa ya sekarang ini banyak yang melakukan segala sesuatu dalam berbagai bidang secara online, termasuk cara memperoleh makanan? Bagiku semuanya serasa berubah-ubah. Terlebih jika mengingat dari zaman ke zaman cara memperoleh makanan itu berubah-ubah juga. Dari mulai berburu, kemudian meramu, lalu bercocok tanam, hingga sekarang menjadi jual beli bahkan secara online. Pertanyaan kamu itu dapat dikaitkan dengan materi perubahan sosial yang kakak pelajari di sekolah loh. Segala sesuatu itu dalam berbagai bidang dalam masyarakat sekitar kita memang dapat terjadi perubahan-perubahan. Seperti terciptanya sampai maraknya penggunaan akses online, lalu cara memperoleh makanan yang dari zaman ke zaman semakin berubah, dari yang awalnya berburu, kemudian meramu, kemudian bercocok tanam, sampai sekarang jual beli, bahkan dapat diakses dengan online juga. Fenomena-fenomena tersebut menurut kakak dapat menjadi contoh perubahan sosial. Oh, perubahan sosial itu apa, Kak? Jadi sebenarnya perubahan sosial itu telah didefinisikan oleh para ahli. Namun setelah disimpulkan, pada hakikatnya secara umum perubahan sosial adalah suatu proses di mana terjadi perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Unsur yang dapat berubah di masyarakat biasanya nilai-nilai sosial, pola perilaku, organisasi, stratifikasi sosial, kebiasaan, dan lain-lain. Perubahan sosial juga punya beberapa teori. Wah, teorinya ada apa saja, Kak? Ada teori evolusi, ada teori siklus, ada teori fungsional, dan ada teori konflik. Yang kakak pengen jelasin itu teori evolusi dan teori siklus. Teori evolusi adalah perubahan sosial yang terjadi secara lambat untuk waktu yang lama di dalam sistem masyarakat. Teori evolusi ini terjadi karena perubahan pada cara pengorganisasian masyarakat, sistem kerjanya, pola pemikirannya, dan perkembangan sosialnya. Teori ini jarang menimbulkan konflik dan rata-rata tak disadari oleh masyarakat sendiri. Nah, kalau teori siklus adalah perubahan sosial yang bagaikan roda yang sedang berputar pada perubahan zaman merupakan suatu yang tak dapat dihindari. Kalau teori evolusi dapat digambarkan dengan diagram yang naik, namun teori siklus dapat digambarkan dengan diagram yang berputar-putar seperti spiral. Nah, dilihat dari teori, perubahan sosial itu beda-beda kan? Dilihat dari jenis juga, perubahan sosial juga punya perbedaan. Memang perubahan sosial ada berapa jenis dan perbedaannya apa saja? Ada 8 jenis. Ada jenis yang berdasarkan waktu, yaitu revolusi, perubahan sosial secara cepat, dan evolusi, perubahan sosial secara lambat. Ada juga jenis yang berdasarkan ukuran, yaitu besar, yang berarti perubahan sosial tersebut memiliki pengaruh besar terhadap masyarakatnya, dan ukuran kecil, berarti perubahan sosial tersebut memiliki ukuran pengaruh kecil pada masyarakatnya. Lalu ada jenis berdasarkan rencana atau keinginan, yaitu perubahan sosial yang dikehendaki, yang pastinya tujuan dan dampaknya juga banyak direncanakan dan biasanya baik menurut masyarakat itu sendiri. Dan ada juga jenis perubahan sosial yang tak dikehendaki. Biasanya perubahan sosial ini terjadi secara tiba-tiba dan tidak diinginkan. Lalu ada perubahan sosial berdasarkan jenis proses. Ada proses yang berprogres. Perubahan sosial ini memajukan atau meningkatkan sistem di masyarakat, dan ada juga jenis regres, yaitu menurunkan atau istilahnya masyarakat menjadi mundur karena jenis perubahan sosial ini. Tapi berarti perubahan sosial memiliki akibat atau dampak baik dan buruk, Kak? Seperti apa saja, Kak? Karena perubahan sosial itu terjadi di masyarakat pastinya tak lepas dari globalisasi, maka dampak positifnya itu perubahan sosial akan membuat masyarakat menjadi maju, lalu berkembang sesuai dengan berkembangnya pula zaman.
Namun, perubahan sosial juga tak akan lepas dari penyimpangan. Maka dari itu, perubahan sosial pasti memiliki dampak negatif. Contohnya saja, seperti gaya hidup yang konsumtif. Kira-kira apa penyebab perubahan sosial sampai bisa terjadi? Perubahan sosial dapat terjadi karena faktor penyebab, faktor pendorong. Faktor penyebab di sini bisa dibedakan menjadi faktor penyebab secara internal dalam masyarakat sendiri, dan secara eksternal dari luar masyarakat itu sendiri. Secara internal di sini yaitu pertama, diri masyarakat yang berpikir dan selalu berkreasi. Kedua, manusia selalu tidak puas. Ketiga, manusia mencari sesuatu yang baru sehingga mengubah hidup agar menjadi lebih baik. Lalu, manusia sebagai makhluk sosial yang bersifat dinamis, aktif, kreatif, dan inovatif. Lalu, manusia juga pengen berubah sebagaimana makhluk responsif terhadap perubahan karena ingin mengikuti zaman atau terbawa perubahan. Dan perubahan eksternalnya dapat berupa pengaruh dari kebudayaan luar, lalu ada peperangan, seperti konflik antar kelompok masyarakat, dan terakhir ada bencana. Makasih ya Kak. Bisa jadi ilmu tadi dapat membantu aku jika suatu saat aku belajar perubahan sosial di sekolah. Sekian video percakapan antara dua peran yang dapat saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.